langit bumi itu bukan Isa, bukan Maryam. Ya. Naam. Qala takhabbatuna fi ma'na tauhid ma hu. Mereka keliru, salah dalam memahami makna tauhid. Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirki. Dan mereka keliru dalam memahami makna syirik. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawa. Semuanya menafsirkan baik itu tauhid ataupun syirik sesuai dengan hawa nafsunya. Walakinnal wajib annana narji'u fi taq'idina ila al-kitab was sunnah. Akan tapi wajib bagi kita untuk kembali dalam membuat satu kaidah untuk kita merujuk kembali kepada dalil Al-Qur'an dan juga sunnah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna hadha at-taq'ida liyakuna hadha at-taq'idu taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang telah kita tetapkan sebagai bentuk kaidah pijakan yang menjadi benar, yang selamat, di mana kaidah tersebut terambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la siyama fi hadainil amrayn al-azimain, terlebih lagi pada dua perkara yang mulia ini, yaitu apa? Tauhid wasyirk. Wasy-Syaikh rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawa'id min 'indihi aw min fikrihi. Dan Syekh rahimahullah, penulis kitab ini, Syekh Muhammad, tidaklah menyebutkan kaidah-kaidah ini dari dirinya sendiri aw min fikri, ataupun hasil pikirannya, kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitin, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang keliru dalam perkara ini. Wa inna ma akhadha hadhihi al-qawa'id min kitabillahi wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Akan tetapi beliau hanya mengambil kaidah-kaidah ini dari Al-Qur'an dan juga dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sirah beliau, dari kisah perjalanan hidup beliau. Qala fa idza arafta hadhihi al-qawa'id, apabila engkau mengetahui kaidah-kaidah yang boleh sebutkan nantinya, wa fahimtaha, dan engkau memahaminya, sahula 'alaika ba'da dzalika ma'rifatut tauhid, maka insyaallah akan mudah bagimu untuk mengilmui, mengetahui apa itu tauhid. Alladzi ba'atsallahu bihi rusulah, di mana tauhid tersebut dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasulnya, wa anzala bi kutubah, dan menurunkan kitab-kitabnya, wa ma'rifatus syirki alladzi hadzarallahu minhu. Demikian pula apabila kita mengenal empat kaidah ini, akan mudah bagi kita untuk mengetahui syirik alladzi hadzarallahu minhu, yang telah Allah memberikan peringatan darinya, wa bayyana khatarah, yang telah Allah jelaskan bahayanya syirik tersebut, wa dararahu, dan juga dararnya fid dunya wal akhirah, bahayanya di dunia dan di akhirat. Wa hadza amrun muhimmun jidda, ini adalah perkara yang sangat penting. Wa huwa alzamu 'alaika min ma'rifati ahkamis salati waz zakati wal ibadati wa sairil umurid diniyah. Bahkan kata beliau, mengetahui perkara tauhid, demikian pula perkara syirik, adalah lebih penting bagimu dari mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang salat. Ini sebelum kita mengetahui tentang perkara salat, yang paling penting kita ilmu adalah perkara apa? Tauhid. Karena tidak ada gunanya engkau ruku sujud, itu salat, dalam keadaan engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka pasti seluruh amalan-amalan kebaikan mereka akan menjadi sirna. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, sesungguhnya telah kami mewahyukan padamu wahai Muhammad, demikian pula kami wahyukan terhadap para rasul sebelum engkau, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, pasti amalan-amalan kebaikanmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin. Ya, beliau katakan bahwasanya mengetahui, mengilmui tentang perkara tauhid, bahayanya syirik, adalah alzamu 'alaik, lebih lazim, lebih penting bagimu min ma'rifati ahkamis salat, sebelum engkau mengetahui perkara-perkara yang berkaitan tentang salat, waz zakati, yang berkaitan tentang zakat,
wal ibadat, dan ibadah-ibadah lainnya, wasairil umuri diniyah, dan seluruh perkara-perkara din agama ini. Lianna hadha huwal amrul awwali wal asas, karena tauhidullah adalah merupakan urusan yang paling awal, yang paling terdepan, wal asas, yang merupakan pondasi utama yang akan menentukan tegaknya amalan-amalan yang lain. Asas tauhid. Naam. Lianna as-salata waz-zakata wal-hajj wa ghayraha min al-ibadati la tasihhu illa idza lam tubna ala asli al-aqidati sahihah. Karena sesungguhnya salat, zakat, haji dan selainnya dari perkara-perkara ibadah ini la tasihhu, tidak akan pernah dianggap benar idza lam tubna ala asli al-aqidati sahihah, apabila ia tidak dibangun di atas akidah yang benar. Ya, 6. Wa hiya at-tauhidul khalis lillahi azza wa jalla, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya hanya kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qaddama rahimahullah li hadhihi al-qawaid al-arba' bi muqaddimatin 'azimatin, dan Syekh rahimahullah telah mendahulukan suatu mukaddimah yang sangat luar biasa yang telah kita baca tadi sebelum beliau menyebutkan 4 kaidah. Ini beliau telah memberikan pendahuluan sebagai pembuka sebelum memasuki 4 kaidah tersebut. 6. Fiha ad-du'a'u li talabatil ilmi. Di dalam mukaddimah tersebut terdapat apa? Doa. Ya, yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Li talabatil ilmi, ilmu agama. Wat tanbih ala ma sayaqulu, dan juga sebagai bentuk peringatan terhadap apa yang beliau akan ucapkan, sebutkan pada 4 kaidah tersebut. Qala as'alullah al-azim rabbal arsyil azim rabbal arsyil karim ayatawallaka fid dunya wal akhirah, dan seterusnya yang telah kita baca tadi. Qala hadhihi muqaddimatun 'azimatun fiha du'aun min asy-syekh rahimahullah li kulli talibi ilmin yata'allamu aqidatahu yuridu bidzalikal haqq. Pada mukaddimah ini yang mulia ini, yang agung ini, di dalamnya terdapat doa Syekh rahimahullah bagi seluruh penuntut ilmu yang mempelajari akidahnya beliau. Yuridu bidzalikal haqq, yang dengannya dia menginginkan kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannubud dhalal, yang dengannya dia bisa menjauhi kesesatan. Wasyirik, kesyirikan. Fa innahu hariyun bi ayyatawallahu fid dunya wal akhirah, maka sesungguhnya orang tersebut ya yang berusaha untuk memperbaiki akidahnya, berusaha untuk menjauhi bentuk-bentuk kesesatan berupa kesyirikan dan kebid'ahan, fa innahu hariyun bi ayyatawallahu fid dunya wal akhirah, maka orang itu sangatlah pantas untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Qala wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seseorang mulia di dunia dan di akhirat, fa innahu la sabila ilal makari an tasila ilaihi, maka sesungguhnya tidak ada jalan baginya untuk mendapatkan suatu perkara yang tercela untuk sampai kepadanya. Kenapa? Karena orang yang baik akidahnya, baik tauhidnya, musibah-musibah yang menimpanya itu akan justru menjadi apa? Kebaikan untuknya kalau dia paham. Ya, kalau dia paham. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki ilmu, kurang tauhidnya, yang termasuk dalam hal ini yang berkaitan tentang apa? Menetapkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Ini berkaitan tentang masalah akidah ya, berkaitan tentang masalah tauhid. Apabila ia paham, maka hal-hal yang menyakitkan yang di luar sana orang akan melihatnya merasa kasihan, merasa iba dengan apa? Musibah tersebut. Tetapi boleh jadi justru dia sendiri apa? Merasakan sesuatu yang mereka tidak rasakan. Musibah yang dia dapatkan justru boleh jadi dia menjadi orang yang bersyukur, karena dia pas sadar dia bersyukur atas musibah yang menimpanya. Kenapa? Bahwasanya sebagian dosa-dosanya apa? Akan digugurkan, derajatnya akan terangkat dalam sebagian hadis. Qala fa innahu hariyun bi ayyatawallahu fid dunya wal akhirah. Qala wa idza tawallahu Allahu
fid dunya wal akhirah fa innahu la sabila ila al makari an tasila ilaihi la fi dinihi wa la fi dunya. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan wala'nya kepada orang tersebut, kecintaannya, kemuliaannya kepada orang tersebut, ya, beliau katakan, maka tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan dirinya untuk mengenai agamanya ataupun urusan dunianya. 6. Karena musibah ini ada dua, imma yang berkaitan tentang masalah dunianya dan ini kecil, atau musibah yang berkaitan tentang agamanya dan inilah musibah yang paling besar. Apabila apa? Agama yang rusak. 6. Baik. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala adalah walinya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, kesyirikan, kekufuran. Kegelapan. Ya. Kepada cahaya berupa tauhid. Namanya hanya diucapkan yang telah membawa ya manusia dari zaman kegelapan menuju kepada apa? Alam yang terang benderang. Apa itu zaman kegelapan? Apa itu yang terang benderang? Tak paham. Hanya sekedar indah didengar. Ya. Kegelapan itu adalah kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, itu kegelapan. Ya. Yang terang benderang itulah Islam, itulah tauhid, itulah sunnah, cahaya. 6. Yukhrijuhum minadh dhulumat. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekufuran, kesyirikan, waliyadzubillah, bid'ah. 6. Itu kegelapan menuju kepada cahaya Islam, cahaya sunnah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, auliya'humut taghut. Wali-wali mereka adalah para taghut. Taghut yang terdepan adalah iblis alaihi la'natullah. Para syaitan dan para pengikutnya itu taghut. 6. Qala fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh dhulumat. Jika Allah memberikan loyalitas kepadamu, kecintaan kepadamu, perlindungan kepadamu, akhrajaka minadh dhulumat, maka Allah mengeluarkan engkau dari kegelapan-kegelapan tersebut. Dhulumatus syirki, kegelapan syirik, wal kufri, kegelapan kekufuran, wasyukuk, kegelapan keraguan. Ya, keraguan. Ketika seseorang tidak di atas satu keyakinan, di atas terus keraguan, dia tidak yakin dengan apa yang dia jalani, dia tidak yakin dengan agamanya, dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Ini membuat dia bimbang dan ragu terus. Ya, tidak mantap dalam berpijak. Kenapa? Nah, itu tadi penyebabnya, ilmunya kurang. Ya, tauhidnya kurang, keibadannya keropos. Ya, waliyadzubillah. 6. Qala ila wal ilhad, dan penyimpangan lainnya. Ila nuril iman, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan, kekufuran, ila nuril iman, kepada cahaya keimanan. Lihatlah, ya, kalau antum perhatikan, ya, orang-orang yang di luar kaum muslimin sana, bagaimana mereka, ya, melaksanakan apa? Hal-hal, ya, yang itu bertentangan. Sebelum kita sebutkan dalilnya jelas, ya, kita selalu mengedepankan dalil. Tapi kadang mereka, akal mereka yang kelihatannya mereka sehat, ya, ya, mereka tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ketika mereka mempersembahkan sesuatu di depan patungnya, depan pohonnya, depan kuburan, ya, waliyadzubillah, dia sendiri terkalahkan oleh, ya, kenapa, Pak? Mereka dalam kegelapan. Demikian pula yang melakukan suatu kebid'ahan. Ketika kita sudah paham bahwa tidak ada dalilnya, langsung antum ingkari. Ya, lihat bagaimana orang yang hari ini memperingati, ya, 1 Muharram. Yang keluar berpawai, pakai musik,
ibu-ibu ya dengan keluar bersolek, subhanallah. Ya, apakah Rasulullah seperti itu berhijrah modelnya? Apa para sahabat seperti itu berhijrah atau keluar mereka sembunyi-sembunyi? Ya, apakah mereka ditonton oleh orang-orang kafir? Ya, kegelapan. Ya, kegelapan. Semoga Allah memberikan cahaya ilmu ya sunnah kepada sebagian saudara-saudara kita, dan ini akan semakin mengajak kita untuk lebih giat belajar, untuk lebih giat dakwah ya. Agar mereka memahami perkara-perkara tersebut. Baik. Jadi maknanya Allah memberikan ya wala, kecintaan, perlindungan kepada seseorang dengan cara mengeluarkan mereka dari kegelapan. Kegelapan di sini adalah sekali lagi kekufuran, kesyirikan, keraguan ya, kepada cahaya keimanan, wal ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih. Ilmu. Kemudian ilmu tersebut belum cukup sampai diamalkan. Oleh karena itu beliau mengatakan wal ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih. Dzalika bi anna Allah maula alladziina amanu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah lah penolongnya orang-orang yang beriman, wa annal kafirina la maula lahum, dan sesungguhnya orang kafir tidak memiliki penolong. Qala fa idza tawallaka Allahu bi riayati, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan perwalaannya, loyalitasnya kepadamu. Bi riayatihi, dengan cara memberikan penjagaan terhadapmu. Penjagaan terhadap akidah, penjagaan terhadap ini ya. Kadang sebagian orang memahami itu dikatakan wah kalau dia selalu selamat dan tidak pernah terganggu, tidak pernah dipukul-pukul atau mungkin tidak pernah diapa-apain, berarti Allah menjaganya. Ya. Bukan hanya itu yang kita inginkan. Ya, kita inginkan keselamatan tersebut, akan tetapi ya keselamatan yang paling pokok di sini bagaimana seseorang selamat akidahnya, selamat agamanya, selamat sunnahnya. Ya itu. Karena sebagai orang pergi bagaimana cari guru, makan dari guru, ya. Supaya Dia selamat. Mungkin supaya Bagaimana selamat? Ya, mungkin supaya tidak ada yang berbuat zalim kepadanya, jangan mungkin cara memukul kah atau mungkin dengan cara ya. Tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana dia bisa berguru kepada seseorang supaya agamanya dan akidahnya selamat. Ini yang paling pokok. Baik. Qala fa idza tawallaka Allah bi riayati, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan terhadapmu, bi riayati, dengan cara menjaga engkau, bi taufiqi wa hidayati, memberikan taufik dan hidayah kepadanya di dunia dan di akhirat, di dunia wal akhirah, fa innaka tas'adu sa'adatan, maka sesungguhnya engkau akan merasakan, mendapatkan suatu kebahagiaan, la syaqa'a ba'daha abada, yang tidak ada kesengsaraan selamanya. Di dunia, baik di dunia, yatawallaka bil hidayah, Allah memberikan hidayah di dunia. Wat taufik, taufik itu artinya melakukan sesuatu sesuai dengan apa-apa yang Allah hendak cintai. Jika seseorang melakukan sesuatu yang Allah cintai, itu namanya taufik. Ya. Jadi taufikullah adalah apabila kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah inginkan secara syar'i. Tentunya yang Allah cintai itulah taufik. Qala was-sayr 'alal manhajis salim, dan berjalan di atas metode yang selamat. Wa fil akhirah, dan Allah memuliakan engkau, memberikan perlindungan terhadapmu di akhirat, yatawallaka bi ayyudkhilaka jannatahu, yaitu Allah memasukkan engkau ke dalam surganya, khalidan mukhalladan fiha, engkau kekal di dalamnya, la khaufun wala marad wala syaqa wala kabura wala makari. Ya, Allah memasukkan engkau di surganya dengan selama-lamanya, yang tidak ada rasa khawatir, rasa takut,
tidak pula engkau pernah merasakan sakit, dan tidak pula engkau akan merasakan kesengsaraan di dalamnya. Hadhihi wilayatullah. Inilah perwaliannya Allah terhadap seseorang. Li'abdihil mu'min, terhadap hambanya yang beriman, fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi yang Allah berikan kepada seseorang di dunia adalah penjagaan terhadap agamanya, penjagaan terhadap keimanannya, penjagaan terhadap ilmunya, penjagaan terhadap sunnah, dan penjagaan Allah di akhirat nanti adalah ketika Allah masukkan engkau ke dalam surga dan engkau dijauhkan dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza, dalam surah Ali Imran. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah sesungguhnya orang yang beruntung. Nah, keberuntungan di dunia, ya, dengan Allah menjaga agamamu. Engkau adalah wali Allah yang hakiki jika Allah yang menjaga agamamu. Bukanlah wali Allah yang banyak dikatakan oleh seseorang apabila engkau melihat seseorang bisa terbang di udara ataupun berjalan di atas air, atau mungkin dia dicerita bahwa tidak mempan kalau diperangi. Bukan itu, ya. Bukan itu. Tetapi jika seseorang menjaga agamanya, menjaga sunnah, mampu istiqamah di tengah-tengah kerusakan umat, itu penjagaan yang luar biasa, ya. Antum sebagai pedagang mampu bersabar dengan tidak menggunakan uang riba, uang bank, di mana tawaran sana sini terlalu banyak, itu syukuri, itu penjagaan, ya, terhadap din, ya. Antum mampu tetap berpakaian sunnah, sementara kebanyakan orang kiri kanan, ya, semuanya berpakaian dengan pakaian tasyabbuh bil kuffar, itu penjagaan, ya, itu penjagaan. Baik terhadap anak-anak, terhadap istri, penjagaan, ya. Qala rahimahullah, qala wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Beliau akan menerangkan, dan agar Allah menjadikanmu sebagai orang yang berberkah dimanapun engkau berada. Idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta, jika Allah yang menjadikanmu, jika Allah menjadikan engkau berberkah dimanapun engkau berada, fahadha huwa ghayatul matalib, maka pada hakikatnya inilah puncak, ya, sesuatu yang dituntut. Huwa ghayatul matalib. Yaj'alullahu al-barakata fi umrik, Allah menjadikan keberkahan pada umurmu. Singkat tapi dipenuhi dengan amalan-amalan kebaikan, itu berkah. Panjang tapi penuh dengan maksiat, dosa, wal'iyadzubillah, ini tidak berkah namanya. Wa yaj'alul barakata fi rizqik, Allah menjadikan keberkahan pada rezekimu, ya, yang tadi dia mendapatkan rezeki dipakai untuk ibadah, bukan untuk bermaksiat, itu keberkahan. Allah memberikan engkau uang cair atau dapat uang sekian. Mungkin orang dipakai ke Jepang, pakai ke Bali, pakai ke Australia, pakai ke Amerika, antum pergi pakai umroh, berkah, ya. Antum mendapatkan uang, antum berikan untuk anak istri, keberkahan, bukan sama istrinya orang, naudzubillah, ya, atau sama anaknya orang, ya. Baik, itu keberkahan. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita tempatkan pada tempatnya yang Allah ridhai, keberkahan. Qala wa yaj'alul barakata fi ilmik, Allah memberikan keberkahan pada ilmumu, ya. Diajarkan kepada orang-orang.
Wa yaj'alul barakata fi ilmik. Yang sedikit tapi orang bisa mengambil manfaat. Ya. Naam. Wa yaj'alul barakata fi amalik. Allah menjadikan keberkahan pada amalanmu. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatik. Allah menjadikan keberkahan pada anak keturunanmu. Ya. Masya Allah, mereka berhasil bisa baca Al-Quran. Ya. Naam. Mereka menjadi anak yang soleh, orang-orang menjaga solatnya, ya, dan seterusnya. Itu apa? Keberkahan pada anak-anak, anak keturunan. Ainama kunta tusahibukal barakah. Di mana pun engkau berada, keberkahan menyertaimu. Ainama tawajjahta. Di mana pun engkau mengarah, keberkahan bersamamu. Wa hadza khairun azim, dan ialah kebaikan yang agung, yang luar biasa. Wa fadlun minallah, dan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ayyaj'alaka mimman utiya syakara, dan agar Allah menjadikanmu di antara orang yang apabila diberi bersyukur. Khilaful ladzi idza utiya kafara an-ni'mata wa bataraha. Berbeda dengan apabila dia diberi, dia mengingkari nikmat tersebut. Ya. Fa inna katsiran minan nas idza utun ni'ma kafaruha wa ankaruha. Karena kebanyakan manusia apabila mereka diberikan nikmat, mereka kufur, ya, dan mengingkarinya. Wa sarafuha fi ghairi ta'atillah, dan mereka mengarahkannya, membelanjakannya pada jalan selain pada jalan ketaatan. Fasarat sababan li syaqawatihim, sehingga nikmat yang dia dapatkan justru menjadi penyebab kesengsaraannya. Amma man yashkuru, adapun orang yang bersyukur, fa innallaha yazidu, maka sesungguhnya Allah akan menambahkannya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan, ya Rabb kalian, la in syakartum, apabila kalian syukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan. Wallahu jalla wa ala yazidus syakirina min fadli wa ihsani. Dan Allah yang maha mulia dan lagi maha tinggi akan menambahkan karunia-Nya dan kebaikannya kepada orang-orang yang bersyukur. Fa idza aradtal mazida min ni'ami fashkurillah. Jika engkau menginginkan tambahan dari nikmatnya, bersyukurlah kepada Allah. Wa idza aradta zawalan ni'am fakfurha. Dan apabila engkau menginginkan hilangnya satu nikmat, maka kufuri. Ya. Naam. Mau mendapatkan tambahan, syukuri. Kalau mau hilang, ya kufuri. Naam. Wallahu musta'an. Qala wa idza ibtuliya sabara, Allahu jalla wa ala yabtali al-ibada, yabtalihim bil masaib, yabtalihim bil makari, yabtalihim bil a'da'i minal kuffar wal munafikin. Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya. Allah akan menguji mereka berupa musibah. Allah menguji mereka dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan bagi hawa nafsunya, syahwatnya. Allah menguji mereka dengan adanya musuh-musuh dari kalangan orang kafir, kalangan orang-orang munafik, bahkan dari kalangan ahlul bidah. Naam, fayahtajuna ila sabri. Mereka membutuhkan kesabaran, wa adamil yas, dan tidak berputus asa, wa adamil qunuti min rahmatillah, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa yathbutuna ala dinihim. Mereka membutuhkan kekokohan di atas agama mereka. Wala yatazahzahuna ma'al fitan, dan tidak goyang dengan berbagai macam fitnah yang bermunculan. Aw yastaslimuna lil fitan, ataupun mereka menyerah, pasrah kepada fitnah yang ada. Bal yathbutuna ala dinihim, bahkan hendaknya mereka tetap kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabilillah, dan hendaknya mereka bersabar, ya, dalam mendapatkan rasa letih, lelah dalam menjalankan agama ini. Bi khilafil ladzi idza tuliya jazi'ah wa tasakhat wa qanita min rahmatillah. Berbeda dengan orang yang apabila diuji justru mereka berkeluh kesah, marah,
dan berputus asa dari rahmat Allah, fahadha yusalu ibtilaan ila ibtila'in wa masaib ila masaib, maka ini musibah demi musibah justru akan semakin menimpahnya, musibah di atas musibah. Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memuji mereka. Nabi mengatakan, was-sadiqul masduq, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, dan juga Imam Ahmad dari hadisnya Mahmud ibnu Labid radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya, maka barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, falahur ridha, maka baginya keridhaan. Ya, mau naik tingkat, mau naik kelas, ada ujiannya. Maka siapa yang ridha dengan ujian itu, falahur ridha, maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita fa alaihi sukhtu, dan barang siapa yang murka, marah dengan ujian tersebut, maka baginya atasnya juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah bersabda, wa a'dhamun nasi bala'an, ya, dan manusia yang paling besar ujiannya al-anbiya, adalah para anbiya, para rasul. Apa yang menimpa kita saat ini, kalau kita merasa mendapatkan ujian, maka ketahuilah tidak ada bandingannya dan tidak ada apa-apanya dengan apa yang menimpa para nabi dan rasul. Ada yang merasa miskin, ingatlah kemiskinan yang menimpa para nabi dan rasul. Ada yang mendapatkan kematian, ingat apa-apa yang menimpa yang menimpa para nabi dan rasul. Nabi kita SAW telah meninggal istrinya Khadijah radhiyallahu anha, ya. Nabi kita telah meninggal anak-anaknya, seperti apa? Ibrahim, anak laki-lakinya. Anak perempuannya Zainab, Ruqayyah, ya. Telah meninggal pamannya Hamzah radhiyallahu anhu yang beliau cintai. Meninggal pamannya yang tidak sempat masuk Islam, membuat beliau sedih, ya, Abu Talib. Beliau juga meninggal ibunya, bapaknya, ya, pada saat apa? Masih kecil. Musibah apa? Ya, antum ditimpa dengan musibah seperti ini, ya. Oleh karena itu datang sebagian hadis, buat barang siapa yang ditimpa satu musibah, maka hendaknya dia mengingat musibah yang telah menimpa saya. Seperti itu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengingat musibah-musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu, maka akan menjadi ringan dan enteng kita rasakan ketika kita merasa mendapatkan musibah. Baik. Ada yang mungkin merasa diuji dengan kemiskinan, ya itu tadi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kadang sampai 3 bulan tidak menyala api di rumahnya beliau. Beliau ditanya, apa yang kalian makan? Kata beliau, al-aswadan. Aswadan maksudnya buah kurma dengan air toh. Ya, subhanallah, ya. Kalau hari ini masya Allah ibu-ibu kita ummahat, ya, tinggal pencet, ya, keluar beras. Toyib, ya, tidak pergi lagi. Mau api juga tinggal putar, tidak pergi lagi ke hutan cari kayu bakar, ya. Mau air juga demikian, masya Allah, air tidak perlu lagi pergi makjujung, ya, ke sumurnya tetangga atau sebagian tempat, ya. Tinggal putar juga, ya. Apalagi, ya, kenapa kita tidak bersyukur untuk semakin kita tingkatkan, ya, amalan kebaikan kita, amal soleh kita, termasuk, ya, mengisi waktu-waktu kita. Saya tidak katakan seluruhnya, sebahagian saja dari waktu kita untuk belajar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Qala ubtiyalur rusul wabtuliyas siddiqun, para rasul, orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang jujur telah diuji, wabtuliyas syuhada, para syuhada telah, ya, diuji dengan hadir di medan-medan perang, peperangan, ya. Wabtuliya ibadullahil mu'minun, hamba-hamba Allah yang beriman yang mendahului kita telah mendapatkan ujian, lakinnahum sabaru, akan tapi mereka bersabar. Ammal munafiq, adapun orang-orang munafik, faqad qala Allah fihi, Allah berfirman tentang mereka,
wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, di antara mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harfin ay ala taraf, ya, bagian ujung. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, apabila mereka mendapatkan kebaikan mereka tumanina, tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, dan apabila mereka mendapatkan suatu ujian inqalaba ala wajhi, mereka berputar berbalik. Khasirad dunya wal akhirah, mereka rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Naam. Qala fad dunya laysa daiman na'iman wa tarafan, dunia ini, kehidupan dunia ini tidak terus menerus, ya, dalam keadaan na'iman, terus bersenang-senang terus, wa tarafan wa maladzat, tidak bermewah-mewah terus, tidak berlezat-lezat terus, wa sururan wasran, tidak terus menerus dalam keadaan bahagia, tidak terus menerus dalam keadaan mendapatkan pertolongan. Laisa daiman hakadha, bukan seperti ini kehidupan dunia, ya. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ya. Kalau senangnya syukuri, kalau sedih ya bersabar. Naam. Taib. Allahu yudawiluha bainal ibad, Allah Subhanahu wa taala yang menggilirkan di antara hamba-hambanya, silih berganti. As-sahabatu afdalul ummah, sahabat adalah sebaik-baik umat, ya. Madza jara alaihim minal ibtila wal imtihan, lihatlah apa yang menimpa mereka berupa ujian, ibtila, musibah. Qala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari kami silih bergantikan, kami gilirkan di antara manusia. Faliwattinul 'abdu nafsa annahu idza ibtuliya fa inna hadza laysa khassan bih, maka hendaknya seorang hamba benar-benar yakin dan menenangkan dirinya apabila dia diuji, maka sesungguhnya ujian ini bukan hanya khusus untuknya. Yakini bahwasanya ujian tersebut masih ada yang lebih berat dan besar ujiannya daripada dia. Fahadha sabaqa li awliyaillah, telah berlalu bagi wali-wali Allah. Fayuwattinu nafsa wa yasbiru wa yantadhiru al-faraja min Allah, hendaknya dia menenangkan dirinya dan bersabar dan menunggu al-faraj min Allah, solusi, jalan keluar dari Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, akhir dari kesudahan seseorang adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya beliau katakan yang terakhir dari penjelasan mukaddimah ini, wa idza aznaba istaghfar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Amma alladhi idza aznaba la yastaghfir, adapun orang yang apabila dia berdosa dia tidak segera beristighfar, ya, dia sudah bersalah, dia tidak segera minta maaf. Wa yastazidu minadz-dzunubi, bahkan justru semakin nambah dosa. Fahadza syaqiyun, maka ini adalah tanda dan ciri orang yang apa? Syaqiyun, bahasa kita celaka, ya. Naam. Wal iyadu billah. Lakinnal 'abdal mu'min, akan tetapi seorang hamba yang beriman, kullama sadara minhu dzambun badara bit-taubah, setiap kali muncul darinya suatu dosa, badara, dia bersegera bertobat. Itu ciri orang yang beriman. Naam. Tidak terus-menerus dan tidak terus-menerus di atas dosanya. Naam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza fa'alu fahisyah", dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, kekejian, au dzalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri-diri mereka dengan bermaksiat, zakarullah, mereka segera mengingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, sehingga mereka langsung memohon istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mampu memberikan pengampunan terhadap suatu dosa kecuali hanya Allah. Nah, itu orang yang beriman. Juga Allah mengatakan dalam Al-Quran di ayat yang lain, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bi jahalatin thumma yatubuna min qarib, sesungguhnya hanyalah taubat, ya. Naam.
lilladzina ya'maluna as-su, bagi mereka yang telah melakukan as-su, kejahatan, bijahalatin, dengan suatu kejahilan, kebodohan, thumma yatubuna min qaribin, kemudian serta merta dalam waktu yang singkat dekat mereka segera bertobat, tidak menunda-nunda. Ini menunjukkan bahwa di antara penyebab terjatuhnya kita dalam suatu perbuatan dosa karena kebodohan, kejahilan. Berdasarkan ayat ini, ya'maluna as-su'a bijahala, dengan kebodohan, kejahilan. Wal jahala laisa ma'naha adamul ilmi, dan belum menjelaskan apa maksud dengan kebodohan di sini. Dan kejahilan bukan berarti ketidaktahuan. Li'annal jahil, karena orang yang tidak tahu, yang melakukan suatu dosa, la yu'ahad, dia tidak akan disiksa apabila dia betul-betul tidak tahu. Lakinnal jahalata huna hiya diddul hilm, tetapi jahala di sini adalah diddul hilmi, lawannya hilm. Hilm itu apa? Kelemah lembutan, kasih sayang. Qala li'annal tayyib fa kullu man asallaha fa huwa jahilun bima'na naqisul hilmi, maka seluruh orang yang bermaksiat kepada Allah maka dia jahil, maknanya naqisul hilmi, kurang hilm, kurang kasih sayangnya. Wa naqisul aqliyah, kurang akalnya. Wa naqisul insaniyah, kurang pri kemanusiaannya. Ya. Dulu katakan bahwasanya apa? Orang yang bermaksiat kepada Allah berarti apa? Orang yang kurang kasih sayangnya, kurang akalnya, kurang kemanusiaannya. Wa qad yakunu 'aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra. Boleh jadi dia alim, punya ilmu, tapi dia jahil dari arah yang lain. Min nahiyah annahu laisa indahu hilmun wala thabat fil umur. Maknanya bahwa dia tidak punya kasih sayang dan dia juga tidak punya kekokohan dalam perkara urusan agamanya. Kemudian Allah mengatakan summa yatubuna min qaribin, yakni kullama adnabu istakbaru. Setiap mereka terjatuh kepada suatu dosa dia segera memohon ampun. Ma hunaka ahadun ma'sum min adz-dzunub. Tidak ada satupun di sana seorang pun yang terjaga dari suatu perbuatan dosa. Walakinnal hamdalillah anna Allah fataha babat taubah, kan tapi kita memuji kepada Allah karena sungguhnya Allah membukakan pintu taubat. Fa'alal 'abdi idza adnaba ayyubadira bit taubah, maka wajib bagi seorang hamba apabila dia melakukan suatu dosa untuk bersegera bertaubat. Lakin idza lam yatub, akan tapi apabila dia tidak bertaubat, walam yastaghfir, dan dia tidak segera memohon ampun, fahadhihi alamatus syaqa, ini tanda alamat kesengsaraan. Wa qad yaqnutu min rahmatillah, dan boleh jadi dia berputus asa dari rahmat Allah. Wa ya'tihi syaitan, dan syaitan pun datang membisikkan padanya, wa yaqulu lahu laisa laka taubat, tidak ada taubat bagimu lagi. Ya, boleh jadi seperti itu, sehingga dia katakan sudah terlanjur, ya, tak buru nih gesek memang nih, ya, ada istilah yang bagus seperti itu, ya, sudah terlanjur, ya. Ini apa? Bisikan-bisikan syaitan, padahal Allah Maha taubatnya masih dibuka sampai mendekati hari kiamat. Selama matahari masih terbit dari timur, belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima kesalahannya orang-orang yang memohon ampun dari kesalahannya di waktu siang, dan membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima tobatnya orang-orang melakukan kesalahan di waktu malam. Sampai kapan? Nabi katakan hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat.